Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian yang berulang tahun untuk hari ini. Doa kami kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita bagi saudara dimanapun, apapun menjadi aktivitas saudara sekalian. Kiranya Tuhan senantiasa menghadirkan sukacita dan memberikan yang terbaik untuk saudara, Bapak Ibu dimanapun berada. Demikian juga buat jemaat dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah, demikian juga yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan semakin memberkati setiap proses yang saudara jalani hari ini, dan Tuhan juga memberkati tangan-tangan para medis. Demikian juga setiap obat dan juga makanan yang boleh saudara konsumsi, agar kiranya untuk hari ke depan, saudara mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita hari ini adalah sebuah janji pribadi. Janji yang teguh dari Tuhan kepada kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup kita akan terbebas dari setiap masalah. Tapi faktanya secara eksplisit menyebutkan tentang kesesakan. Namun satu hal yang menjadi sebuah pengharapan di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa janji Tuhan jauh lebih bernilai, bagaimana Dia menyertai dan bersama-sama dengan kita, dan kemudian membawa kita memiliki sebuah kemenangan akan setiap masalah di tengah-tengah kehidupan kita. Hal inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Ada sebuah kepastian tentang sebuah janji. Yang pertama kita bisa melihat, dikatakan dalam firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan berkata, aku akan menjawab. Ini sebuah kepastian yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa Tuhan menegaskan di dalam doa kita tidak ada yang sia-sia ketika kita menyampaikan sebuah seruan, ketika kita menyampaikan apa yang menjadi pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan hari ini kita diyakinkan dengan sebuah janji Tuhan bahwa kita tidak akan ditolak, tetapi Tuhan berkata, aku akan menjawab. Inilah seruan kepada kita untuk memberikan kita sebuah janji agar kita juga merasa dan memiliki sebuah keyakinan bagaimana penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita dapat yakin bahwa Dia mendengarkan dan kemudian merespon sesuai dengan hikmat dan juga kasih Tuhan. Inilah yang pertama disampaikan Tuhan melalui nats renungan kita di pagi hari ini. Kedua, sebuah janji kembali disampaikan oleh Tuhan melalui nats kita adalah sebuah penyertaan di dalam kesesakan. Kemudian dia mengatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Hal inilah yang memberikan kita sebuah perenungan bahwa ternyata di dalam segala kesesakan di tengah-tengah kehidupan kita,
penegasan ini sangat penting, bahwa ternyata Tuhan senantiasa menyertai, senantiasa bersama, dan Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita. Maka firman Tuhan tadi berkata, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Ini berarti kehidupan kita tidak pernah sendiri. Tetapi disinilah kita bisa melihat bahwa ada kehadiran Tuhan. Sehingga ketika kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, walaupun di tengah-tengah badai, jauh lebih berharga daripada ketiadaan badai itu sendiri. Artinya, sebesar, sekuat apapun pergumulan kita yang menyebabkan kita menjadi hidup kita dalam kesesakan, hari ini firman Tuhan menegaskan, Dia menyertai dan bersama-sama dengan kita dalam segala kesesakan kehidupan kita. Sehingga pernyataan inilah yang memberikan kekuatan dan kemudian juga memberikan kita damai sejahtera yang melampaui apa yang menjadi pergumulan kita, yang melampaui apa yang menjadi problem dalam kehidupan kita, apa yang membuat kehidupan kita di dalam kesesakan. Maka janji Tuhan melampaui itu semua di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh dalam keyakinan dan pengharapan yang hidup dalam Tuhan. Hal yang ketiga yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui nats kita hari ini, dikatakan juga, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Meluputkan berarti melepaskan kita dari bahaya atau melepaskan kita dari sebuah kesengsaraan. Sedangkan kata memuliakan di sini itu berarti mengangkat kita. Mengangkat kita, memberi kita kehormatan, dan kemudian menunjukkan kita nilai kita di mata Tuhan setelah kita melalui berbagai cobaan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, artinya sebuah pengharapan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan mampu meluputkan kita, bahkan mampu meninggikan kita, memuliakan kita, sehingga kita bisa juga menunjukkan bahwa kita memiliki nilai atau berarti di hadapan atau di mata Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah sebuah janji yang disampaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Janji ini adalah berseru kepadaku. Sehingga kita bisa mengukur, kita bisa melihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dibangun di atas komunikasi dan di saat-saat paling gelap sekalipun. Tetapi seruan itu adalah bagaimana kita bisa membuktikan bahwa iman dan ketergantungan kita yang tulus kepada Tuhan. Sehingga kita tidak mengandalkan pikiran, tidak mengandalkan kemampuan kita, tetapi bagaimana kita bisa memperlihatkan ketergantungan kita kepada Tuhan. Kita bisa memperlihatkan bagaimana kita juga menyampaikan segala kehidupan kita di dalam segala kelemahan kita. Inilah seruannya dan inilah yang dijanjikan Tuhan kepada kita, bahwa di dalam keadaan apapun, kesesakan, kecemasan atau kesulitan, firman Tuhan mengingatkan kita, ingatlah Tuhan itu tidak jauh dan Dia tidak menunggu Anda menyelesaikan masalah Anda sendiri, tetapi Dia atau Tuhan kita menunggu kita untuk berseru, sehingga Tuhan mengatakan, aku akan menjawab dan Tuhan akan menyertai dan kemudian meluputkan sehingga kita dimuliakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan dalam segala berkat Tuhan yang kami terima hingga pada hari ini. Tuhan meluputkan kami dari setiap tantangan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan. Banyak hal yang terkadang menyesakkan kehidupan kami. Tapi kami bersyukur bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami, bagaimana Tuhan meluputkan kami, dan bagaimana Tuhan juga memuliakan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang tentunya
hidup di dalam kasih dan ketergantungan kami akan Tuhan. Bapa di surga, kami senantiasa menyampaikan kehidupan kami. Kami tahu kami adalah manusia yang lemah. Kami tahu kami adalah manusia yang senantiasa tidak luput dari segala kesalahan dan dosa kami. Tapi kami yakin dan percaya ketika kami mau hidup di dalam Tuhan, maka hari demi hari kami senantiasa Tuhan pulihkan, sehingga kami bisa nantinya mencapai sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa melakukan, mengerjakan, dan juga hidup di dalam anugerah Tuhan semata. Oleh karena itu kami bermohon ke hadapan Tuhan bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam pekerjaan, Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan dan kemampuan untuk melakukan segala pekerjaan yang boleh mereka lakukan untuk hari ini dan hari selanjutnya, agar kiranya mereka boleh menghasilkan yang terbaik, dan itulah yang akan mereka gunakan dalam keseharian kehidupan di tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka mendapatkan perawatan. Kiranya kasih setia Tuhan yang bersama dengan mereka, sehingga mereka semakin dipulihkan untuk hari-hari ke depan dan boleh kembali beraktivitas seperti semula. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses, obat, bahkan makanan yang boleh mereka nikmati, sehingga itulah cara Tuhan untuk menyembuhkan mereka, memulihkan keadaan mereka untuk hari-hari ke depan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami, dimanapun mereka sedang mengikuti sekolah persekolahan, perkuliahan, dan juga yang sedang mencari pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, memberikan hikmat kepada anak-anak kami. Terlebih dalam pergaulannya, mereka senantiasa terhindar dari segala pergaulan-pergaulan bebas, narkoba, dan lain sebagainya yang bisa menjerumuskan mereka di dalam kesesatan. Oleh karena itu kami sampaikan mereka ke hadapan Tuhan, agar kiranya Tuhanlah yang melindungi mereka dan juga membawa mereka, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang boleh menghadirkan sukacita di tengah-tengah keluarga, terlebih di hadapan Tuhan. Hapuskan segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak hidup di dalam Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.